Shalom aleihim, Bismillah Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Saya akan menyampaikan tentang tema seperti ini ya. Pendeta bunuh pendeta gara-gara konteks waktu ya. Jadi pendeta itu membunuh pendeta gara-gara konteks waktu. Ya saudara, saya itu diancam mau dibunuh itu saya rasa sudah lebih dari 7 kali. Terakhir adalah tadi malam ya. Ya siapa Pak yang ngancem? Ya yang ngancem namanya sih nama-nama pendeta lah. Pakai nama-nama yang di Alkitab semua ya. Sebenarnya apa masalahnya? Sebenarnya gara-gara konteks waktu ayat Alkitab ya. Kenapa Anda membatalkan doa Bapa kami? Kalau ketemu Anda saya bunuh. Loh. Ya, seperti itu saudara ya. Kenapa Anda membatalkan doa Bapa kami? Yang membatalkan doa Bapa kami ya siapa Pak? Ya. Anda tidak paham yang namanya konteks waktu ayat Alkitab ya. Setiap ayat Alkitab ada yang namanya konteks waktu. Ya. Ya, doa Bapa kami ini kan yang pertama kali saya sampaikan waktu itu judulnya doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Lalu saya sudah debat sebelum debat dengan yang lain, saya sudah debat dengan mentor saya. Ya tetap tidak bisa. Lalu mentor saya juga nggak bisa menjawab, ya, nggak bisa membantah, ya. Tetapi bisanya cuman Anda itu sesat, cuman begitu. Oke. Pendeta membunuh pendeta gara-gara tidak paham konteks waktu ayat Alkitab ya. Saudara ya yang ngancem bunuh saya sih udah saya blok biasa kayak begitu ya. Ya. Coba ya perhatikan baik-baik ya. Ada 1 2 3 4 5, ada 5 saja dah. Nomor 1, doa Bapa kami yang sering disebut oleh orang-orang sebagai doa Bapa kami, padahal juga bukan nggak ada di Alkitab doa Bapa kami ya. Yang ada adalah Matius 6 ayat 9 sampai 15 itu ya, Bapa kami yang di surga ya, dan seterusnya. Doa kepada Bapa dengan menyebut nama Bapa. Jadi Yesus itu kalau ngasih tahu kamu berdoa kepada Bapa dalam nama Bapa. Ya. Itu di dalam Matius Matius 6 ayat 9 sampai 15. Tapi walaupun doa itu doa Bapa kami, yang bisa mengabulkan doamu itu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Ya. Aku berdoa dalam namaku dan aku akan melakukannya. Jadi yang melakukan doamu itu adalah aku. Aku itu siapa? Aku itu Yesus ya. Yang melakukan segala doamu itu aku. Aku adalah Yesus. Kenapa aku yang melakukan doamu? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ingat, di dalam doa Bapa kami itu walaupun Anda berdoa kepada Bapa, tetapi yang bisa mengabulkan doamu, melakukan doamu itu Yesus. Meskipun di dalam doa Bapa kami itu ada kata-kata ampunilah segala kesalahan kami, atau di tempat lain ampunilah segala dosa kami. Yang bisa mengampuni dosamu itu Yesus. Markus 2 ayat 10 ya. Bukan Bapa yang tempat kamu berdoa itu. Bapa kami yang di surga. Ampunilah, yang bisa mengampuni dosamu bukan Bapa, tetapi Yesus, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, yang bisa mengabulkan doamu bukan Bapa, tapi Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Very clear. Siapa bisa membantah? Tidak ada yang bisa membantah. Ya. Meskipun doa kita kepada Bapa. Lalu Yesus itu menyuruh Yohanes 16 ayat 26, doa dalam namaku. Kan sebelumnya dalam nama Bapa. Bapa kami yang di surga. Lalu Yesus nyuruh, doa dalam namaku, akan tiba saatnya ketika aku sudah naik ke surga.
Jadi ayat Alkitab itu ada konteks waktu. Dulu Yesus nyuruh doa kepada Bapa, Yesus yang sama nyuruh doa kepadaku, dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa. Anda kan tidak paham yang namanya konteks waktu. Dulu Yesus jadi manusia, nyuruh doa pada Bapa. Lalu ketika Yesus naik ke surga, Yesus pesan apa? Nanti kamu doa kepadaku, aku sudah nggak minta ke Bapa lagi. Kenapa Yesus engkau tidak minta kepada Bapa lagi? Yohanes 16 ayat 26 sudah mengatakan Bapanya tidak ada. Kok bisa ya Pak? Karena Bapak kiasan. Lalu Anda rela mau membunuh pendeta HTD gitu? Gara-gara pendeta HTD ngomong, doa Bapa kami sekarang haruslah ke doa langsung pada Yesus. Jangan dipakai lagi Bapa kami. Doanya langsung ke Yesus. Ada ayat Alkitabnya, lalu Anda mau bunuh pendeta HTD gitu? Konteks waktu. Ya, betul konteks waktu. Kami nggak pernah tahu Pak konteks waktu. Lah ini pendeta Henry Tandianta ngasih tahu. Ayatnya pakai ayat Alkitab. Dulu doa Bapa kami. Waktu itu Yesus jadi manusia. Yesus nyuruh, hei kamu murid-murid doalah kepada Bapa. Nih lo Bapa kami. Tapi yang ngabulin doamu tetap aku. Yang mengampuni dosamu tetap aku. Kok bisa Yesus? Kan Bapa itu kiasanku. Akan tiba saatnya nanti aku terus terang memberitakan kepadamu. Yohanes 11 ayat 25. Gimana cara Yesus engkau memberitakan terus terang? Nanti kamu akan berdoa dalam namaku, bukan lagi dalam nama Bapa. Kok bisa Yesus? Sebab Bapa sudah nggak ada. Aku udah nggak minta ke Bapa lagi. Oh ya, clear? Nomor 1 clear ya. Doa Bapa kami jangan dipakai lagi karena Yesus nyuruh doa kepada Yesus. Setelah Yesus naik ke surga. Ini sudah konteks waktunya sudah berjalan ini sejak Yesus naik ke surga tahun berapa? 33 Masehi, sekarang tahun 2020. Ya, baptisan Bapa Anak Roh Kudus yang kedua ya toh. Itu juga saya dimaki-maki, tak bunuh kamu katanya. Baptisan Bapa Anak Roh Kudus ya. Kenapa disuruh baptis Bapa Anak Roh Kudus? Waktu itu Yesus masih jadi manusia ya, bangkit memberi perintah itu. Tetapi rasul-rasul menjalankannya baptisan dalam nama Yesus Kristus. Sebab rasul-rasul tahu Yesusnya sudah jadi Allah, Bapanya sudah tidak ada. Kan Yesus sudah ngomong, aku tidak lagi meminta kepada Bapa. Jadi baptisan yang benar, baptisan dalam nama Yesus Kristus. Pak, kalau masih doa Bapa kami sama baptisan Bapa Anak Roh Kudus, apa Pak efeknya? Nanti tak ceritain. Clear? Doa Bapa kami nggak usah dipakai lagi, baptisan Bapa Anak Roh Kudus nggak usah ya, langsung aja baptisan Yesus Kristus, doa langsung Yesus Kristus. Kemudian Allah itu Bapa, Yesus itu utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Allah itu Bapa, Pak Pendeta. Allah itu Bapa, iya sudah tahu. Waktu Yesus jadi manusia yang jadi Allah itu Bapa, sudah tahu. Emang Pendeta Henry Tandianta pernah bantah itu? Enggak. Yohanes 17 ayat 3. Tapi lihat konteks waktunya. Ketika Yesus sudah naik ke surga, yang jadi Allah itu Yesus. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Bapanya kemana Pak? Kan sudah dibilang Bapanya tidak ada lagi. Yohanes 16 ayat 26. Aku tidak lagi minta kepada Bapa karena Bapanya nggak ada. Kan Yesus bilang, aku mau terus terang ya, kamu nanti doa kepadaku, aku udah nggak minta ke Bapa. Itu kan sama saja Yesus ngomong, murid-murid nanti kamu doanya langsung kepadaku, soalnya Bapa udah nggak ada. Oh ya, bener. Lalu murid-murid paham di Yohanes 16 ayat 29, sekarang kami mengerti Yesus engkau terus terang. Nah, Anda paham tidak? Anda yang tidak paham konteks waktu seperti ini, kenapa kalian mau membunuh pendeta HTD? Kenapa? Ya toh? Kenapa sampai begitu? Padahal sudah jelas, dulu Bapa adalah Allah, Yesus adalah utusan. Iya, itu benar zaman dulu waktu Yesus jadi manusia. Lalu Yesus yang sama adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Bapanya kemana? Bapanya sudah tidak ada. Yohanes 16 ayat 26. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, aku menjadi Allah. Kurang apa? Wong ini yang Yesus sendiri yang ngomong. Kalau Anda tidak paham bahwa Allah
Bapa sudah tidak ada, lalu Yesus yang sebagai Allah. Ya belajar supaya paham, bukan kok maki-maki mau membunuh pendeta HTD. Pendeta bunuh pendeta gara-gara tidak paham konteks waktu. Itu 23 nomor 4. Yesus sujud pada Bapa dan berdoa pada Bapa. Bapa itu kan Allah. Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit dan sujud ya kepada Allah, ya Bapa. Bapa itu kan Allah ya. Ya. Lalu di dalam Wahyu 22 ayat 3 dan 4, Yesus yang disembah di surga sebagai Allah. Loh, dulu Yesus sujud pada Allah, doa pada Allah, itu konteks waktu sudah lewat. Lalu sekarang sejak dia naik ke surga, Yesus adalah Allah yang disembah di surga itu. Tidak mungkin Yesus di surga masih sujud juga pada Bapa. Paham tidak? Bahwa setiap ayat Alkitab itu ada konteks waktu ya. Tidak berarti yang ayat Alkitab Matius 26 ayat 39 dihilangin aja ya, enggak ya. Tapi konteks waktunya udah beda ya. Satu lagi, Markus 13 ayat 32. Yesus tidak tahu hari kiamat. Itu pendeta HTD itu penyesatan itu. Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Yang tahu cuman Bapa lah. Iya. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus tidak tahu hari kiamat. Tetapi Wahyu 20 ayat 11, Yesus duduk di tata putih, dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi. Yang menentukan hari kiamat Yesus. Sebab Yesus sudah jadi Allah di surga. Ya. Anda yang tidak paham konteks waktu ayat Alkitab, Anda rela membela mati-matian itu. Bapa itu Allah. Ya, doa itu Bapa kami. Ya, Bapa itu Allah, Yesus cuma utusan Allah. Yesus sujud pada Bapa. Yesus tidak tahu hari kiamat, yang tahu cuma Bapa. Lalu Anda mau membunuh pendeta HTD gitu. Pendeta HTD memberitakan kebenaran. Konteks waktu ayat Alkitab itu ada konteksnya. Ini zaman dulu ketika Yesus jadi manusia. Sekarang Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah. Berarti doamu langsung pada Yesus, baptisamu dalam nama Yesus. Ya, Kisah 10 ayat 48. Dulu Yesus nyembah Allah, sekarang Yesus di surga disembah sebagai Allah. Ya, Wahyu berapa? 22 ayat 3 dan 4 ya. Kemudian dulu Yesus tidak tahu hari kiamat. Ya, sekarang yang menentukan hari kiamat adalah Yesus ya. Pak pendeta-pendeta yang Anda tidak paham yang namanya konteks waktu ayat Alkitab ya. Janganlah Anda mau membunuh pendeta HTD hanya gara-gara Anda tidak paham konteks waktu ayat Alkitab ya. Kami sangat paham hal ini sehingga kami beritakan ini ya. Berita dari pendeta Hendy Tandianta bukan hanya soal doa Bapa kami jangan dipakai lagi. Bukan itu, termasuk baptisan, Allah itu dulu Bapa lalu jadi Yesus. Dulu Yesus sujud pada Bapa, lalu Yesus disembah di surga. Yesus tidak tahu hari kiamat, Yesus penentu yang menentukan hari kiamat. Nah, pertanyaan yang tadi, kalau kita masih nyembah Bapa, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, masih Allah itu Bapa, masih sujud pada Bapa, masih meyakini yang tahu hari kiamat itu Bapa, apa akibatnya, Pak Pendeta? Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Siapa yang disebut akulah dia? Akulah Allah. Sebab Yesus ngomong di dalam Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allah. Mungkin nggak Pak ini akulah Bapa? Mungkin, tapi Bapa kekal, bukan Bapa yang Anda yang dulu Yesus sujud itu kan Bapa kiasan ya. Yesus mengatakan sampai 5 kali bahwa dia adalah Bapa kekal Alfa Omega. Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 1 ayat 8. Yesus sampai 5 kali mengatakan aku ini Bapa kekal. Ya Bapak Ibu Saudara, Bapa yang dulu Yesus sujud udah nggak ada. Ya Bapak Ibu semua harus tahu yang namanya konteks waktu ayat Alkitab. Apa yang diberitakan oleh pendeta Hendy Tandianta tidak ada yang salah sama sekali.
Hanya Bapak Ibu belum paham. Oh, ternyata doa Bapa kami itu tidak salah. Itu dulu waktu Yesus jadi manusia. Lah kalau sekarang kita masih doa Bapa kami, artinya kita tidak mengakui Yesus Allah. Iya Pak, memang Allah kami bukan Yesus. Nah makanya kamu masih doa Bapa kami. Baptisan Bapa Anak Roh Kudus, karena Anda tidak mengakui Yesus itu Allah, maka baptisannya masih Bapa Anak Roh Kudus. Allah itu Bapa betul, karena Anda tidak mengakui Yesus itu Allah. Anda tetap ngotot Allah itu Bapa. Beresiko nggak Pak? Loh, Anda mati dalam dosamu. Ya. Selamat nggak Pak? Ya enggak. Karena saya memberitakan begini lalu dibilang Anda itu ya apalah, ada yang bilang kasar lah, yang bilang apa ya. Ini ayat Alkitab kok. Ya, Anda masuk kambing terkutuk. Oh, kok pakai terkutuk? Lah ayat Alkitab nulis terkutuk kok. Ya. Ya, ada yang sudah pernah diterangi ya, terus balik lagi ke yang lama, maka disebut seperti anjing kembali ke muntahnya, babi yang sudah mandi ke kubangannya. Kok pakai anjing sama babi, Pak? Lah ayat Alkitab ngomong begitu kok. 2 Petrus 2 ayat 22. Saya cuma bacain doang kok. Ya kalau Anda merasa terlalu kasar, ya sana maki-makinya ke Petrus, wong itu yang nulis Petrus. Ya. Kalau Anda merasa tidak rela dibilang kambing terkutuk, yang Anda maki-maki Yesusnya sana. Wong Yesus ngomong gitu kok. Di dalam Matius 25 ayat 41 ya. Jangan cengeng ya. Cengeng kayak gitu. Pendeta HTD itu kasar katanya. Semua yang diomongin itu ada di Alkitab semua. Ular beludak ada di Alkitab. Kambing terkutuk ada. Ya. Ya. Clear? Jadi Anda yang tetap menolak ini ya tidak apa-apa. Cuman saya ingin ngasih tahu Anda tidak paham konteks waktu ayat Alkitab. Tetap ngotot doa Bapa kami, tetap ngotot baptisan Anak Roh Kudus, Bapa Anak Roh Kudus, tetap ngotot Allah itu Bapa, tetap ngotot Yesus cuman anak Allah, tetap ngotot Yesus tidak tahu hari kiamat. Padahal yang benar doa itu kepada Yesus, Yohanes 16 ayat 26. Baptisan itu dalam nama Yesus, Kisah 10 ayat 48. Allah itu Yesus, Wahyu 21 ayat 7 ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Bapa itu sudah tidak ada, Yohanes 16 ayat 26 ya. Aku tidak lagi minta kepada Bapa, yang duduk di tata surga itu Yesus bukan Bapa. Ya. Yesus itu disembah di surga, tidak ada lagi sujud ya. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, dan Yesuslah yang menentukan hari kiamat, Wahyu 20 ayat 11. Saudara yang punya pikiran mau menjahati pendeta HTD, mau membunuh dan lain sebagainya, ya saya mengampuni ya, Anda hanya tidak tahu konteks waktu ayat Alkitab. Sesungguhnya ya kebenaran sedang disampaikan ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian BPS. Haleluya. Amin.